Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala anbiya'i imam mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Malam ini kita lanjut untuk terjemah Sahih Bukhari. Sekarang kita sampai ke bab wali ahlil Makkah li hajj wal umrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab uhali tempat memulai ahli penduduk Makkah di Mekah untuk al-haji dan umrah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail. Hadasa telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus. Dari abi bapaknya, dari Ibnu Abbas. Kala berbicara dia, innas punya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qata telah menetapkan dia li bagi ahli penduduk Al-Madinati Madinah Zulhulaifah di Zulhulaifah dan dibagi ahli penduduk Syam itu berarti kan daerah Irak, Suriah, Al-Juhfah dan dibagi ahli penduduk Najd wilayah Irak ya. Korn Manazil nama tempat. Dan dibagi ahli penduduk Al-Yamani Yaman, Yalamlam. Hunna mereka lah bagi hunna mereka. Dan bagi man yang datang ala kepada hina mereka min dari ghairi selain hina mereka min dari man yang aroda menghendaki dia al-hajj jihad dan al-umrah umrah. Dan man barang siapa karena ternyata zuna selain zalika itu maka min dari haisumana ansa'a memulai dia hatta sampai ahlu penduduk makati Mekah min dari makati Mekah. Jadi kita tahu bahwa ibadah haji itu niatnya itu dimulai itu saat seseorang itu masuk ke mikot ya. Mikot itu sudah ditentukan oleh Nabi. Sudah ditentukan oleh Nabi tempat-tempatnya. Ada yang paling jauh, ada yang sedang, kemudian ada yang pendek. Kalau yang paling jauh itu ya Madinah. Madinah itu paling jauh sekitar 450. Nah, mikot ini sudah ditentukan berdasarkan arah di mana seseorang itu datang. Jadi kalau arahnya itu dari daerah Madinah, ya berarti dia di Zulhulaifah. Jadi misalnya nih orang Indonesia itu kan berarti kan arahnya itu kan dari daerah ini ya, kalau kita kan lewat kiri ya, lewat Yaman kan ya, lewat Yaman ya. Ya artinya ketika kita itu nanti, walaupun nanti apa itu namanya kita ke Jeddah ya, kan datang duluan ke Jeddah biasanya terus langsung ke Madinah, nggak bisa dia nanti mikotnya itu balik ke yang sini. Karena dari Madinah ya berarti kan dia dari Zulhulaifah. Ini bukan masalah dekat atau jauh. Kalau mau bicara dekat atau jauh ya, kalau sekarang kan tinggal naik pesawat nyari aja daerah yang terdekat. Tentu yang 450 kilo lebih jauh. Tapi kalau lihat ibadah itu kan berarti lihat kepatuhan kepada aturan-aturan agama. Karena aturan agama itu ada yang memang mudah, ada yang sulit. Jadi ketika kita mudah, ya pahalanya mungkin lebih sedikit dibandingkan sesuatu yang lebih sulit. Jadi aturan-aturan itu sudah ditetapkan. Jadi untuk orang-orang dari Madinah, wilayah Madinah, itu berarti dia harus lewat Zulhulaifah. Kemudian kalau Madinah itu kan ke arah sana ya, ke arah kan kalau Mekah itu kan dekat Yaman tapi sebelah sini, hanya nggak ada peta sih.
Kemudian untuk penduduk Syam itu kan berarti mulai dari Suriah ya. Suriah. Nah itu dan Mesir itu masuk daerah Syam. Itu di era Jufah. Kemudian untuk penduduk Najd, penduduk Najd itu wilayah Irak, Iran itu dari Kon Manazil. Kemudian untuk penduduk Yaman dari Yalamlam. Nah, kalau untuk penduduk Mekah sendiri itu dia harus tidak harus ke mikotnya, keempat mikot tadi, tapi dia bisa mulai itu di mana dia tinggal sebenarnya. Kecuali nanti kalau saat dia itu melakukan umroh yang pertama, ya. Umroh untuk haji dia harus keluar dari haram. Berarti kan dia harus keluar ke eh, daerah Tanim gitu ya, daerah Tanim kan kalau wilayah haram itu kan sekitar paling jauh itu di sekitar Ka'bah itu kan 18 kilo, ada yang 6 kilo di sekitar itu. Jadi nggak seluruh Mekah. Tapi kalau dia yang di luar wilayah itu, misalnya di luar wilayah haram walaupun dia ada di Mekah gitu berarti dia tidak perlu lagi keluar dari Mekahnya atau dia tidak perlu lagi pergi ke Mikot karena nanti Mikot itu lebih jauh. Karena Mikot yang terdekat itu kan sekitar 30 kiloan, kalau yang sedang itu sekitar 60 kiloan di Jepang. Babubat Mikoti Mikot ahli penduduk Al-Madinati Madinah wa dan la tidak yuhilu berniat gitu, berniat atau memulai qobla sebelum yang memiliki Dzulhulaifah. Ada saat telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, Akbar telah mabar anak kepada kami Malik, dari Nafi, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annasnya Rasulullah SAW, kala berbicara dia, yuhilu memulai niat haji atau umroh ahli penduduk Al-Madinati Madinah min dari Dzulhulaifah wa dan alusam min dari Jufah wa dan ahlul Najd min dari Kon Manazil, dari Kon. Qala Abdullah, berbicara Abdullah wa dan balaghah telah sampai ini kepadaku annasmunya Rasulullah Rasul Allah SAW. Qala berbicara dia yuhillu memulai haji, memulai niat haji. Memulai niat haji kan berarti kan dia mulai mengucapkan talbiyah kemudian pakai baju ihram gitu maksudnya yuhil. Ahlu penduduk al-Yamani Yaman min dari Yalamlam, dari Yalamlam. Jadi niat melaksanakan ibadah haji atau umroh itu ya dimulainya itu dari mikot. Niat itu kan berarti dia mulai mengucapkan talbiyah, kemudian juga dia mandi di situ, kemudian kan sunahnya kan mandi. Ketika sampai di mikot, kemudian dia memakai baju ihram, kemudian dia baru mengucapkan talbiyah saat akan berangkat dari mikot itu, dari mikotnya. Tapi itu dia memakai baju ihram sebenarnya ketika dia mau berangkat. Karena memang Nabi itu ketika dia di mikot itu dia berdiam di situ selama 1 hari. Jadi Nabi itu sampai di mikot itu di Dzulhulaifah itu dia sampai itu di waktu asar gitu kan ya. Di waktu dia berangkat itu duhur ya, berangkat duhur. Kemudian asar di perjalanan. Artinya dia sampai di situ di Dzulhulaifah itu di asar. Kemudian dia nginep di situ sampai sholat subuh. Tapi ada juga yang meriwayatkan dia sampai sholat duhur, baru dia berangkat lagi. Nah, ketika dia mau berangkat itulah dia mulai memakai baju ihram dan mengucapkan talbiyah. Jadi saat sehari dia tinggal di situ, dia tidak memakai baju ihram, tidak memakai baju ihram. Jadi niat haji itu yang dipakainya itu saat akan berangkat ya, saat akan berangkat dari mikot.
Nah, gimana kalau ada orang yang dia menggunakan baju ihram sebelum itu? Nah, sebenarnya yang seperti itu tidak usah dipermasalahkan ya, karena yang penting kita tahu ya, kita ini kan belajar hadis itu ingin tahu Nabi itu melaksanakan haji itu seperti apa, melaksanakan haji dan umrah itu seperti itu. Ketika ada sesuatu yang dia berbeda itu bukan berarti bahwa itu tidak benar. Misalnya ini, eh, kita nih kan kalau berdasarkan kesimpulan Bukhari gitu ya, kesimpulan Bukhari itu dan kemudian berdasarkan hadis-hadis bahwa orang itu harusnya itu memulai niat itu, memulai niat itu artinya mulai pakai baju ihram, kemudian talbiyah itu ketika dia sampai di mikot, kemudian dia mau berangkat. Tetapi ada juga beberapa hamlah itu yang dia sebelum sampai mikot itu sudah disuruh pakai baju ihram. Ada juga yang seperti itu. Selama itu tidak ada larangannya itu nggak masalah sih, yang seperti itu. Bab muhil di tempat memulai. Ahli penduduk Asyam-Sam. Hadasa telah menceritakan kepada kami Musaddad, hadasa telah menceritakan kepada kami Hamad an dari Amr ibnu Dinar, an dari Tawus, an dari Ibnu Abbas, Rodia semoga meridhoi Allahu Allah an dari huma dia berdua. Qala berbicara dia waqat telah menetapkan Rasul Allah ya Allah salam li bagi ahli penduduk Al-Madinati Madinah Dzulhulaifah wa dan dibagi Sami Sam penduduk Sam Jufah wa dan dibagi ahli penduduk An-Najd wilayah Najd di Irak kon manazil wa dan dibagi ahli penduduk Al-Yamani Yaman Yalamlam Yalamlam. Pak maka huna mereka itulah bagi huna mereka. Maksudnya tempat itu bagi penduduknya. Wa dan dibagi man yang datang ala kepada hina mereka min dari ghairi selain ahli penduduk hina. Maksudnya kalau ada orang dia datang ke Yaman ya itunya di situ gitu. Jadi bukan hanya untuk penduduk Yaman aja, tapi maksudnya misalnya orang Indonesia datangnya lewat Yaman ya berarti dia harus lewat mikotnya itu ya lam gitu loh. Tapi kalau kita datangnya ke Madinah ya mikotnya Dzulhulaifah. Li bagi man yang karena ternyata yuridu menghendaki dia al haji wa dan umroh. Pak maka man barang siapa karena selain guna mereka Pak maka mahillu tempat memulai huknya min dari ahli keluarga hiknya. Wa dan ka seperti dalika itu hatta sehingga ahlu penduduk Mekah yahiluna memulai mereka min dari haknya. Jadi kalau untuk orang Mekah kalau dia mau umroh dia bisa langsung dari rumahnya. Tapi kalau dia mau haji umroh yang untuk haji gitu ya. Kemudian haji dia harus keluar dulu dari wilayah haram. Tapi kalau dia yang umroh biasa, yang umroh sudah sunnah, dia dari rumahnya aja, nggak perlu ini ke mikot atau keluar dari haram. Bab muhali tempat apa itu namanya? Tempat memulai. Kan repotnya ini kan gini ya bahasa Arab itu kan maksudnya kan ahalla ini kan satu kata tapi mengandung banyak makna gitu kan ya. Memulai itu artinya sebenarnya kan menunjukkan memulai. Tapi ahalla yang dimaksud di situ itu adalah orang mulai memperlihatkan bahwa dia mulai melaksanakan ibadah haji dan bertalbiyah, kemudian pakai baju ihram. Makanya istilahnya itu muhalli itu tempatnya, di mana mulainya itu. Ahli penduduk Najd, Irak, wilayah Irak. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ali. Hadasa telah menceritakan kepada kami Sufyan.
Hafidna mengingat kami min dari Az-Zuhri an dari Salim an dari Abi bapaknya waqat telah menetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadasa telah menetapkan nak kepada kami hadasa telah menceritakan nak kepada kami Ahmad hadasa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab Kola berbicara dia Ahbaro telah mengabarkan ni kepadaku Yunus an dari Ibnu Sihab an dari Salim Ibnu Abdillah an dari abi bapaknya Rodia semoga meridai Allah an dari huknya. Sami itu mendengar aku Rasulullah kepada Rasul Allah sallallahu salam yaqulu berbicara dia. Muhallu tempat memulai ahli penduduk Al-Madinati Madinah Dzulhulaifah dan muhallu tempat memulai ahli penduduk Syamsam Mahyama'ah Mahya'ah itu ya nama lain dari Jukfa. Dan hiya Jukfa. Dan ahli penduduk Najd kon manazil. Kala berbicara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga meridhai Allah dari dia berdua. Za'amu mengira annasmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala berbicara dia dan lam tidak asma mendengar aku kepadanya dan muhalu tempat memulai ahli penduduk al-Yaman Yalam lam. Ini memang hadisnya itu hampir sama ya, tapi jadi memang itulah kalau kita itu belajar hadis itu walaupun isi hadisnya sama tapi perawinya itu berbeda-beda, kemudian di dalam satu hadis itu cerita itu isinya 4 gitu, atau 5 tempat gitu. Tapi oleh Bukhari itu masing-masing perawi itu dengan hadis yang sama kemudian judulnya itu dibedakan gitu. Kan sebenarnya kalau kita lihat ya udah tinggal judulnya kalau kita bikin ini aja kan ya apa itu namanya tempat memulai bagi penduduk Najd itu ya Sam, kemudian Yaman sekalian aja 4-4-nya. Tapi oleh Bukhari dia untuk perawi ini dia pakai yang ini perawi ini. Jadi supaya hadisnya itu semuanya itu terpakai. Karena kalau di dalam menentukan suatu hukum, ketika hadisnya itu banyak dan berulang itu disebut sebagai mutawatir. Jadi kalau udah hadis itu mutawatir, pendapat ulama itu ya nggak akan mungkin berbeda dari itu. Tapi ketika hadis itu cuma satu, ulama itu bisa berbeda pendapat. Makanya seperti Imam Malik itu dia tidak mau menggunakan hadis ahad ya. Hadis ahad itu hadis yang cuma satu. Dia maunya itu ketika menentukan hukum itu walaupun itu satu tapi dia sahih. Kalau Imam Malik itu nggak mau. Dia harus hadisnya itu yang meriwayatkan itu lebih banyak. Dan dia lebih memilih amal penduduk Madinah. Amal penduduk Madinah. Jadi kalau ada satu hadis, kemudian satu hadis itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah, maka dia akan mendahulukan kebiasaan penduduk Madinah itu sebagai hukum di dalam agama dibandingkan dengan hadis. Karena Imam Malik itu berpikir bahwa kalau amal penduduk Madinah itu kan rata-rata isinya kan orang berilmu semua, isinya orang berilmu semua. Jadi ketika ada satu perilaku yang menyimpang pasti akan langsung dikoreksi oleh yang lain. Kalaupun hadis itu ternyata nggak ada gitu loh, nggak ada itu kan bukan berarti bahwa hadisnya itu tidak ada, tapi orang yang meriwayatkannya itu barangkali justru orang-orang yang sikohnya itu orang yang hafalannya tidak diragukan itu justru nggak melihat peristiwa itu. Makanya Imam Malik itu lebih memilih amal ahlul Madinah itu sebagai dasar untuk menentukan hukum agama. Bab muhalli tempat memulai man yang kana ternyata duna selain atau maksudnya yang tidak memiliki al
mawakit, tempat mikot. Hadasa telah menceritakan kepada kami Kutaibah, hadasa telah menceritakan kepada kami Hamad Andari Ambar Andari Tawus Andari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annasunya Nabi sallallahu alaihi wasallam waqat telah menetapkan dia li bagi ahli penduduk Al-Madinah Madinah dan Halaifa Dzulaifa wa dan li bagi ahli penduduk Syam Sam Al-Juhfah wa dan li bagi ahli penduduk Al-Yamani Yaman yang lam wa dan dibagi ahli penduduk Najd kon manazil maksudnya wa maka huna mereka lah bagi huna mereka wa dan li bagi man yang ata datang ala kepada hinna min dari ghairi selain ahli penduduk hinnya min dari man yang kana ternyata yuridu mengendaki dia atau bermaksud dia al-hajjah wa dan umroh. Pak maka man barang siapakah ternyata zuna selain huna mereka. Pak maka min dari ahli keluarga hidnya. Hatta sehingga inna sunya ala penduduk Makata Mekah yuhilluna memulai mereka min dari haknya. Dari tempat tinggalnya. Babu bab muhalli tempat memulai ahli penduduk al-Yamani Yaman. Hadasa telah menceritakan kepada kami Mu'alla ibnu Asad. Hadasa telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Dari Abdillah ibnu Tawus. Dari abi bapaknya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annasunya Nabi sallallahu alaihi wasallam waqat telah menetapkan dia bagi ahli penduduk Madinati Madinah Dzulhulaifah wa dan bagi ahli penduduk Syam Al-Juhfah wa dan bagi ahli penduduk Najd kon manazil wa dan bagi ahli penduduk Al-Yamani Yaman ya lam hunna mereka bagi ahli penduduk hina mereka. Wa dan bagi kuli setiap ati yang datang ala kepada hina mereka min dari ghairi selain him mereka. Min dari man yang aroda mengendaki dia al-hajjah haji wa dan umroh. Wa maka man barang siapa karena ternyata dia duna selain zalika itu wa maka min dari haisumana ansa'a datang dia atau memulai dia hatta sehingga ahlu penduduk Makati Mekah min dari Makkah penduduk Mekah dari Mekah. Jadi nggak perlu ke mikot, tapi yang penting dia keluar dari wilayah haram. Babu bab zatul ir ini nama tempat. Dibagi ahli penduduk al-Iraqi Irak. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Muslim. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Numair. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala berbicara dia lama ketika Putiha dimerdekakan. Hadani dua ini Al-Misroni Mesir, dua kota di Mesir maksudnya kota Kufah dan Basra. Atau datang Umar maka qalu berbicara mereka ya wahai Amirul Mukminin inna sunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada menetapkan dia dibagi ahli penduduk Najd kon manazil telah menetapkan mikotnya wa dan huwa dia jauron jauh atau sulit dari toriki jalan kami wa dan inna sungguhnya kami in kalau aradna mengendaki kami
kon manazil, maksudnya pergi ke kon manazil, syakko menyusahkan anak kepada anak kami. Kola berbicara dia, Pak maka dulu melihatlah kalian adwa yang setara hak kepadanya min dari toriki jalan kum kalian. Pak maka hadda menetapkan dia lah bagi mereka zatul ir. Kalau kita lihat ya, kalau yang apa yang ditetapkan oleh Nabi itu bahwa Nabi itu kan menetapkan 4 mikotnya, 4 mikot. Kalau mikot itu kalau kita lihat di peta itu sama kayak layangan bentuknya. Bentuknya cuman dia lebih panjang ya. Dia bentuknya itu lebih panjang jadi kayak gini. Apa itu bentuknya? Tapi layangan tapi panjang karena yang paling atas itu dia Dzulhulaifah itu paling tingginya. Kemudian kanan kiri, ya kanan kiri, kemudian baru bawahnya, sama mirip layangan. Trapesium. Apa itu? Trapesium bukan gitu? Trapesium. Hah? Iya. Trapesium. Lapis. Iya, kayak lapis. Tapi kayak yang kecilnya itu, yang tingginya di atas. Oh, layangan. Ya kayak layangan. Cuman kalau layangan kan bawahnya lebih panjang gitu kan ya. Ya. Kalau ini bawahnya yang lebih pendek, bawahnya pendek, atasnya tinggi. Kebalik, dia dibalik. Karena 450 yang satu 450 gitu kan ya. Kemudian yang satu kanan kiri 60 sekitar itu. Kemudian yang satu cuma 30 gitu. Tengahnya Mekah. Nah, masalahnya itu kan sudah ditetapkan oleh Nabi. Nah, penduduk Irak ini ketika dua kota itu sudah dimerdekakan yaitu kota Kufa dan Basra, mereka tuh melihat jalan yang lebih mudah kalau ke sana ke Kon Manazil itu jadi lebih menyusahkan, lebih jauh, lebih repot. Jalannya mungkin lebih nggak ada jalan gitu lah bahasanya. Jalan sih ada mungkin tapi lebih menyusahkan. Jadi mereka minta keringanan dengan Umar. Jadi oleh Umar itu kan kalau dilihat dari bentuknya itu, makanya oleh Umar itu ya udah kalian tentukan aja yang kira-kira yang jaraknya hampir sama. Dari Kon Manazil itu yang jaraknya ke Mekah hampir sama itu tapi masih di sekitar itu yang mana yang kalian itu lebih mudah, lebih mudah. Nah, akhirnya mereka disuruh menentukan sendiri kemudian itu ditetapkan oleh apa itu namanya Umar sebagai mikot ya, sebagai mikot. Nah, kalau kita lihat pendekatan Umar ya, pendekatan pemimpin seperti Nabi, kemudian seperti Umar itu adalah orang yang paling kerasnya. Tapi pendekatan Nabi dengan pendekatan Umar itu kepada umat Islam itu adalah mereka itu adilatin alal mukminin gitu ya, lembut kepada orang Islam, aizatin alal kafirin, keras kalau kepada orang di luar Islam. Jadi mana yang kita kira bukan sesuatu yang nggak menyusahkan, mana yang nggak menyusahkan ya nggak masalah. Tapi kalau umpamanya kita lihat sekarang ini, kalau nih terjadi di zaman sekarang ini, orang akan mengatakan bahwa itu nggak benar dong. Ini kan sudah ditetapkan oleh Nabi gitu loh. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Karena di masa Nabi kan hadisnya udah ditentukan gitu kan ya. Penduduk Irak nggak ngomong seperti itu. Tapi kan ketika menetapkan Nabi posisi itu kan Kufa dan Basra itu masih belum di dalam kekuasaan Islam. Itulah Nabi itu kan selalu berupaya seperti itu ya, menjaga supaya orang Islam itu jangan susah gitu loh, jangan susah. Kemudian dia selalu menghindarkan keributan-keributan yang terjadi di dalam umat Islam. Makanya ketika apa itu namanya Nabi itu pergi haji ya, Nabi itu pergi haji, kemudian pergi ke Ka'bah,
Nah, Ka'bah itu kan sebenarnya Hijar Ismail itu kan aslinya di dalam Ka'bah aslinya. Hanya karena waktu itu orang Quraisy itu dia tidak punya harta yang bersih, sehingga ketika mereka itu membangun Ka'bah itu kurang uangnya. Harusnya itu Hijar Ismail di dalam Ka'bah, karena adanya uangnya itu yang bersih itu sedikit, jadi dimajukan gitu. Jadi seolah-olah Hijar Ismail itu ada di luar. Hijar itu kan kamar sih, Hijar Ismail kamarnya Ismail atau batasan. Jadi Nabi itu ngomong sama Aisyah. Kalaulah katanya umat Islam, kalaulah umat Islam saat ini itu imannya itu sudah kuat, pasti akan saya ganti itu Ka'bah itu. Artinya apa? Nabi akan bangun supaya Hijar Ismail itu di dalam Ka'bah, direhatlah Ka'bah itu. Kalaulah umat Islam itu sekarang ini imannya udah kuat, saya akan rubah. Tapi umatmu ini katanya, umat Islam ini orang Quraisy itu masih belum lama, masih jauh dari keimanannya itu masih setengah-setengah lah. Makanya dia belum berani merubah itu. Dan banyak sih aturan-aturan yang memang ada di zaman Nabi itu yang memang tidak langsung dirubah. Karena apa? Nah, yang di Nabi itu kan dia selalu mengkhawatirkan terjadinya perpecahan di dalam umat Islam. Nah, ini yang agak berbeda dengan pendekatan sekarang ya. Pendekatan sekarang ini kan kadang orang sesama orang Islam dia keras gitu ya. Kalau nggak ngeritik sesama orang Islam saling gitu. Luar biasa itu kalau sesama orang Islam jelek-jelekannya kan ya. Saling. Tapi ketika dengan orang di luar Islam malah muji-muji gitu kan. Yang ini yang kebalik, berbeda dengan Umar gitu kan ya. Duduk Umar, Nabi dengan umat Islam itu sesuatu yang boleh. Jadi sebenarnya yang seperti itu lebih mendekati kepada sunnah Nabi sebenarnya. Sesuatu yang memang dirasakan memberatkan kepada umat Islam, ya nggak usah. Kalau bisa, jangan yang memberatkan. Apalagi bukan sesuatu yang prinsip ya. Tapi kalau orang sekarang ya akan ngomong ini kan prinsip, harus ke mikot atau apa. Tapi kan tujuannya ditetapkan mikot itu kan ada batas ya, batas supaya orang itu jelas kapan dia harus memulai ikhramnya, memakai baju ihram. Dan itu juga kalau jaraknya itu ya nggak terlampau jauh gitu loh. Makanya oleh Umar diperbolehkan, ditetapkan. Makanya kalau kita lihat sekarang ini mikot itu ada 5 ya. Kalau yang ditetapkan di hadis itu ada 4. Nah sekarang apakah kalau umpamanya sekarang kan akses udah mudah gitu kan ya. Akses sekarang kan udah mudah. Apakah kalau akses itu udah mudah terus dibalikin lagi? Kan dulu orang itu mau pergi ke Khor Manazil itu susah alasannya. Kenapa dipindahkan mikotnya ke Datul Ark itu? Karena dulu susah mau ke situ. Apakah kalau sekarang aksesnya itu mudah, terus dibalikin lagi, terus yang apa yang disampaikan oleh Umar itu dibatalkan? Ulama menyatakan enggak masalah. Jadi penduduk Irak itu bisa pergi dari 2 tempat itu, tidak masalah. Karena itu sudah ditetapkan. Dan Khulafaur Rasyidin kan disebut sebagai Khulafaur Rasyidin Mahdiyin ya, yang mendapatkan petunjuk. Jadi apa yang sudah ditetapkan mereka juga menjadi ketentuan agama. Bab hadasa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf Akbaro telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga meridhai Allah dari dia berdua, anasnya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam anakho ya. Ya. Anakho itu menambatkan unta ya. Menambatkan unta di Batkho. Di Dzulhulaifah. Pak maka sholat dia kepada
pada haknya. Wah, dan karena ternyata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga meridai Allah dari dia berdua, yaf'alu mengerjakan dia zalika itu. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah salah satu sahabat yang apapun perilaku Nabi itu selalu diikuti. Gak banyak nanya, tapi pokoknya Nabi ngapain diikuti. Nah, ketika Nabi itu ketika dia sampai di Dzulhulaifah, dia menambatkan ontanya, kemudian dia sholat. Dia sholat di situ. Tidak dijelaskan sholat apa ya, tidak dijelaskan. Pokoknya lihat Nabi sholat. Nah, Abdullah ibnu Umar juga bukan hanya perilaku Nabi ya yang di dalam ibadah saja, tapi semuanya. Ketika Nabi juga mampir di suatu tempat dia kencing, ya pokoknya dia mampir di situ dia kencing. Saking dia itu pingin mengikuti Nabi. Kalau di hadis sebelumnya itu sampai dia sholat itu di bawah pohon karena Nabi pernah sholat di situ. Padahal di sebelahnya itu ada masjid. Ada masjid. Saking dulu Nabi pernah sholat di situ. Makanya ini adalah kekhususan Abdullah bin Umar, dan jumhur ulama berpendapat bahwa tidak semua perilaku Nabi itu harus diikuti gitu ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan ibadah yang dia diikuti, ada perilaku-perilaku Nabi itu yang jibilah ya. Jibilah itu artinya yang memang naluri manusia, sesuatu yang memang akan dilakukan oleh semua manusia. Itu misalnya ketika apa itu namanya penuh, dia pingin kencing gitu. Kencingnya ya kencing itu tidak menjadi sunnah, bahwa oh berarti kalau Nabi kencing di situ dia harus kencing. Oh Nabi buang air besar di situ harus buang air besar itu. Tapi Abdullah bin Umar berpendapat seperti itu. Tapi dia tidak enggak, tapi yang seperti itu sebenarnya nggak masalah gitu. Yang seperti itu nggak masalah. Yang penting adalah kita itu tidak menyatakan kepada orang lain. Jadi kalau mewajibkan kepada diri sendiri bahwa kita itu mengikuti perintah apa yang dilakukan oleh Nabi, nggak apa-apa. Oh Nabi melakukan ini, saya mau melakukan inilah gitu. Tapi ketika kita itu ngomong bahwa oh ini kalian harus seperti ini gitu. Karena ini dilakukan oleh Nabi. Kita harus bisa membedakan mana perilaku Nabi yang memang itu menjadi satu ibadah kekhususan yang harus diikuti oleh umatnya, atau dia sesuatu yang menjadi naluri Nabi sebagai seorang manusia. Seperti Nabi misalnya naik onta itu, apakah naik onta itu berarti mengikuti sunnahnya Nabi gitu? Ya kendaraan waktu itu ya adanya onta gitu kan. Onta yang paling gampang ya onta, yang paling mudah itu adalah onta. Apakah kalau naik onta itu lebih mendekati sunnah? Ya enggak juga. Intinya kan pakai kendaraan. Tapi itu Ibnu Umar ya. Makanya kalau kita lihat hadis Ibnu Umar itu hadis yang dia paling banyak menggambarkan perilaku Nabi. Ya, Nabi ngapain itu Ibnu Umar itu semua. Hanya masalahnya kan Ibnu Umar itu kan namanya anaknya Umar gitu kan. Namanya anak Umar. Dia yang sebelum di Madinah dan yang dia nggak ikutin Nabi itu ya nggak tahu dia. Bab huruji keluarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala kepada toriki jalan sejaroh. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Mundhir. Hadasa telah menceritakan kepada kami Anas ibnu Iyad, dari Ubaidillah, dari Nafi, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Anas punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ternyata dia ya rujuk keluar dia min dari toriki jalan sajaroh. Sajarah itu nama tempat walaupun artinya pohon. Dan yakulu masuk dia min dari toriki jalan Mu'aris. Dan Anas punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ternyata dia apabila khoroja keluar dia ila ke Makkah yusolli sholat dia di masjid sajaroti masjid sajaroh.
Wa dan idza apabila roja'a kembali dia sholat dia di Zulhulaifa di batni perut al-wadi lembah wa dan bata bermalam dia hatta sehingga yusbiha subuh. Bab keluarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat jalan Sajaroh. Sajaroh itu nama tempat. Jadi hadis ya, kalau di hadis ini hampir sama sih sebenarnya dengan ketika Nabi itu sholat Id ya. Jadi Nabi itu ketika dia berangkat itu jalan yang ditempuh dengan jalan pulangnya itu berbeda. Tapi tetap dia lewat Zulhulaifa, kemudian dia pulangnya itu nggak lewat jalan apa itu yang sama ya, samanya. Ketika dia apa itu namanya berangkat dia dari Sajaroh, kemudian ketika dia masuk dia dari Mu'aris ya. Nah, apakah itu menjadi sunnah bahwa ketika seseorang itu berangkat itu harus jalannya berbeda? Ulama itu berbeda pendapat, ya. Berbeda pendapat. Oh enggak, berarti kan harus jalan itu harus berbeda antara jalan berangkat sama jalan pulang. Ada juga yang menyatakan ya itu yang seperti itu pilihan gitu loh. Karena beda ya antara seorang nabi dengan kita gitu loh. Kalau seorang nabi itu kan ketika dia jalannya itu kan termasuk syiar Islam. Iya, termasuk syiar Islam jalannya Nabi. Dia bisa ketemu orang-orang, ketemu siapa, ada siapa ditegur gitu kan ya. Makanya ketika dia Idul Fitri juga atau sholat Idul Adha dia jalan berangkat sama jalan pulangnya itu ya berbeda gitu. Supaya dia bisa ketemu banyak orang. Jadi nggak masalah sebenarnya. Kalau kita misalnya kita itu berangkatnya sama pulangnya sama ya nggak masalah. Masa umpamanya kita ini mau berangkat misalnya pesawatnya mendarat di Jeddah gitu kan ya. Terus habis itu pulangnya King Abdul Aziz. Penamnya lewat ini. King Abdul Aziz. Lewat Dubai ya. Lewat Dubai terus ke Teheran dulu kan. Lewat Teheran. Mampir. Mampir nggak sampai nanti. Penbak. Tapi tadi beda ya. Ada perbedaan ulama. Pendapatnya masing-masing. Jadi ketika membaca di situ ulama itu beda-beda dia itu memahaminya. Bab kauli ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-atik itu adalah wadi lembah mubarakun yang diberkahi. Hadasa telah menerangkan kepada kami Al-Umaidi, hadasa telah menerangkan kepada kami Al-Walid dan Bisr ibnu Bakar Tanisi. Kola berbicara dia berdua hadasa telah menerangkan kepada kami Al-Auza'i. Kola berbicara hadasa telah menerangkan kepadaku Yahya. Kola berbicara hadasa telah menerangkan kepadaku Ikrimah. Anna sunyahunya Sami'a mendengar dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu berbicara dia. Inna sunyahunya Sami'a mendengar dia Umar radhiyallahu anhu yaqulu berbicara dia. Sami itu mendengar aku Nabi sallallahu alaihi wasallam di wadi lembah al-atiki atik yaqulu berbicara dia ata datang nih kepadaku lailata tadi malam ati yang datang min dari Rabbi Tuhanku Pak maka sholatlah engkau di hada ini al-wadi lembah mubarak wa dan kul katakanlah umroh di hajati haji. Ini di Wadi Atik ya, Wadi Atik. Wadi Atik itu sebenarnya dia beradanya itu ya di daerah Zulhulaifa itu. Jadi tempat Zulhulaifa itu
itu adalah lembah ya. Dia berada di lembah. Lembah itu adalah daerah apa itu namanya? Kalau tempat air mengalir, tempat air mengalir itu daerah situ itu lembah. Itu dinamakan Wadil Atiq. Nah, itu di Dzulaifah itu. Nah, Nabi itu ketika dia sampai di situ oleh malaikat Jibril itu diberitahu bahwa di situ adalah tempat-tempat yang diberkahi, tempat yang diberkahi. Jadi Dzulaifah itu tempat yang diberkahi. Ketika kita berada di suatu tempat yang diberkahi, tentunya ibadah di tempat itu lebih utama daripada di tempat-tempat yang lain. Jadi kalau kita lihat ya ada mikotnya, ada 4 mikot yang disebutkan yang diberkahi ya di Dzulaifah itu. Walaupun mungkin tiga-tiganya sama gitu karena itu sudah ditetapkan sebagai syiar-syiar Allah. Tetapi kan tentunya beda ketika itu disebutkan oleh Nabi ya. Bukan disebutkan oleh Nabi. Sama ketika haji ya. Haji bareng Nabi dengan haji nggak bareng Nabi tentunya akan berbeda nilainya. Kenapa? Karena kalau haji bareng Nabi kan berarti kan dia ikut doanya dipimpin langsung oleh Nabi ya. Makanya ketika pergi haji, Nabi itu mengajak seluruh istrinya. Seluruh istrinya itu diajak, termasuk juga anaknya ya, anaknya Fatimah. Dan dari anak-anak Nabi itu ketika Nabi pergi haji itu yang masih hidup itu yang tersisa itu hanya Fatimah aja. Kan kayak Ruqayyah, Ibu Kulsum, kemudian anaknya yang laki-laki Ibrahim juga kan semuanya sudah meninggal ya, semuanya sudah meninggal. Jadi tinggal Fatimah aja. Apakah menjadi sunnah gitulah ketika pergi haji harus punya istri itu diajak semua kemudian dengan anak-anaknya? Ya kan repot kalau harus yang seperti itu ketika istrinya cuma satu gitu. Mengajak semua mau istrinya cuma satu. Semua istri diajak, istrinya cuma satu. Anaknya diajak semua. Jadi bagus nih kalau Gagah. ya, keren. Jadi memang di dalam Islam itu ada tempat-tempat memang yang sudah disebutkan. Dan itu tempat-tempat ketika itu disebutkan sebagai tempat yang diberkahi. Diberkahi itu artinya apapun yang dilakukan di tempat itu tuh mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala atau balasan yang lebih baik ya. Sama seperti Madinah, Mekah itu adalah kota-kota suci gitu ya yang harus kita benar-benar kita hormati. Termasuk juga masjid ya. Masjid itu ya tempat-tempat yang suci juga. Jadi jangan kita itu menganggap masjid itu seperti tempat biasa. Karena ini kadang yang juga tidak dipahami oleh anak-anak ya, oleh anak-anak ketika dia di masjid, masjid dijadikan tempat seperti biasa. Gitu. Makanya ketika seseorang datang ke masjid kan, sunahnya itu dia harus sholat gitu kan, harus sholat. Dalam di waktu apapun ketika datang ke masjid harus sholat. Itulah yang disebut sebagai sholat tahiyatul masjid, walaupun tidak di hadis itu tidak disebutkan bahwa itu sholat tahiyatul masjid. Hadasa telah menerangkan kepada kami Muhammad ibnu Abu Bakar. Hadasa telah menerangkan kepada kami Fudail ibnu Sulaiman. Hadasa telah menerangkan kepada kami Musa ibnu Uqbah. Kala berbicara dia. Hadasa telah menerangkan kepadaku Salim ibnu Abdillah an dari abi bapaknya radhiyallahu anhu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas sungguhnya Ruya meriwayatkan dia wa dan huwa dia di Mu'aris di Dzulhulaifah. Jadi Mu'aris itu ada di Dzulhulaifah. Di batni perut al-wadi. Kila dikatakanlah kepada hunya inna sungguhnya ka engkau di batha mubarakah yang diberkahi. Wa dan kot sungguh anak kot telah mengatungan unta itu menambatkan untanya
pada anak kami Salim. Hah? Ya tawakok. Ya tawakok mencari dia di al-manahi tempat yang lapang alladhi yang karena ternyata Abdullah Yunihu menambatkan dia ya taharro melepaskan dia al-mu'arisa di mu'aris ya mu'aris di mu'aris Rasulullah SAW dan huwa dia asfal yang paling rendahnya min dari masjid alladzi yang di batni perut wadi-wadi baina antara mereka wa dan baina antara toriki jalan wasatun pertengahan min dari zalika itu. Ini yang meriwayatkan. Jadi hampir sama sih hadis itu cerita tentang bagaimana Nabi itu menambatkan untanya menambatkan untanya itu di Wadi Atik di Batha tempat-tempatnya Batha di Muaris. Kemudian ada sahabat yang dia melakukan melakukan hal yang sama, dia mencari yang tempat yang lapang untuk menambatkan untanya. Nah, kemudian dia sholat seperti sholatnya Nabi. Nah, sholatnya itu di bagian bawah, jadi di antara lembah, ya, jalan di antara lembah, pertengahan di masjid ya, di bawah masjid, dan dia di bawah masjid yang ada di perut lembah, ya di perut lembah di antara mereka dan antara jalan pertengahan dari itu, ya, sama hadisnya. Yang jelas di Zulhulaifah itu berarti adalah tempat yang diberkahi. Kemudian Nabi itu ketika berangkat haji dari Mikot, kembalinya juga lewat Mikot juga, hanya dari jalan yang berbeda, tapi kan tetap baliknya itu di Dzulhulaifah. Nah, kalau umpamanya orang itu baliknya tidak lewat Mikot yang sama, ya Mikot itu sebenarnya kan tempat yang aturannya kan tempat masuknya sih. Aturannya itu tempat masuk. Kalau setelah selesai itu boleh bubar dari mana saja. Hafidu min haisu afadonas kan. Bubarlah kalian tuh seperti orang-orang bubar. Dari mana orang itu bubar. Maksudnya dari tempat yang lebih mudah aja. Jadi nggak harus sebenarnya itu ketika orang itu selesai dia harus kembali ke mikotnya. Kalau nggak umpamanya orang yang sudah haji misalnya dia dari Jeddah terus langsung ke ini Mekah kan ada ya dari Jeddah ke Mekah. Ini repot nanti dia dari Mekah dia ke Madinah. Dari Madinah kalau tempat mikotnya itu awalnya itu ya, ya akhirnya balik lagi dia. Lagi ke Mekah. Iya. Bab ghusli mencuci al-holuku minyak wangi salah tiga marot kali min dari siabi pakaian. Kalau berbicara Abu Asim, Akbaro telah mengabarkan kepada kai Ibnu Juraij. Akbaro telah mengabarkan ni kepadaku atau an dari Sufwan Ibnu Ya'la. Akbaro telah mengabarkan dia kepadanya an nasunya Ya'la berbicara dia. Kola berbicara li kepada Umar Rodia semoga meridhoi Allah an dari huknya. Ari perlihatkanlah ni kepadaku.
nabiya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ketika yuha diwahyukan ilah kepada hiknya. Qala berbicara dia bainama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ji'rona ma'a beserta huknya. Ji'rona itu kan dia di luar Mekah ya. Kan Tan'im kemudian Ji'rona itu adalah pilihan bagi penduduk Mekah kalau dia mau keluar sebelum melakukan haji atau umrah. Ma'a beserta huknya nafarun golongan min dari ashabi sahabat-sahabatnya. Ja'a datang kepadanya rojulun laki-laki Pak maka kola berbicara dia. Ya wahai Rasulullah Rasul Allah kaifa bagaimana taro melihat engkau fi di dalam rojulin laki-laki aroma beriram dia bi untuk umroti umroh wa dan huwa dia mutadzamihu yang menggunakan dengan tibi minyak wangi. Pak maka sakata diam Nabi SAW saatan sebentar. Pak maka ja'a datang kepadanya al-wahyu. Pak maka asaro memberi isyarat Umar radhiyallahu anhu ila kepada Ya'la. Pak maka ja'a datang Ya'la wa dan ala kepada Rasul Allah SAW saubun kain kot sungguh idzillah menutupi atau menaungi dia dengan hiknya. Pak maka adkola memasukkan dia roksa kepala huknya. Pak maka ida tahu-tahu Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam muhmar memerah al-wajhi wajah wa dan huwa dia yagitu berat ya kayak pusing gitu. Summa terus surya cerah dia atau terbebas dia dari huknya. Pak maka qala berbicara aina mana alladhi yang sya'ala telah bertanya dari umroh. Pak maka ata datang dengan rojulin laki-laki. Pak maka qala berbicara dia iksil mencucilah engkau atib kepada minyak wangi alladhi yang pada engkau salah satiga marot kali. Pak maka inzi mencopotlah engkau dari engkau al-jubata jubah wa dan isna membuatlah engkau atau melakukanlah engkau fi di dalam umroh engkau seperti mak yang tasna telah melakukan engkau fi di dalam haji engkau. Kurtu berbicara aku nih kepada atau aroda mengendaki dia inko menghilang atau membuang hina ketika amaro menyuruh dia kepadanya untuk yaksil lah mencuci salah satiga marotin kali. Pola berbicara dia na'am iya. Babnya itu adalah menghilangkan minyak wangi. Mencuci minyak wangi 3 kali dari baju babnya. Jadi ada seorang laki-laki namanya Sofwan ibn Sofwan. Jadi Ya'la ini bertanya kepada Umar, bagaimana kalau ada seseorang dia mau memakai baju imroh, dia bertanya, pertanyaannya sih cuma nanyanya itu nanya bagaimana kondisi ketika wahyu itu turun. Jadi akhirnya Umar tuh cerita bahwa ada seorang laki-laki itu bertanya bagaimana hukumnya ketika seseorang itu dia memakai baju ihram
Dia pakai baju ihram, di dalam baju, tapi baju ihramnya itu kena minyak wangi, udah kena minyak wangi. Jadi hukumnya gimana caranya? Nah, Nabi itu tidak menjawab, tapi dia menunggu. Dan memang harusnya itu itulah Nabi ya. Ketika Nabi itu ditanya tentang suatu masalah agama, maka Nabi itu tidak akan berani berbicara kecuali ya turun wahyu atau dia sudah mengetahui gitu tentang sesuatu. Dan memang harusnya seorang ulama itu ya seperti itu ya, ketika berbicara agama dia harusnya dasar itu apakah kata Allah atau kata ya Rasul. Bagaimana menurut Allah, seperti apa menurut Rasul. Jadi ketika tidak ada, belum tahu apa kata Allah dan kata Rasulnya, harusnya dia tidak menjawab. Karena Nabi pun ketika ditanya itu dia tidak menjawab, dia menunggu wahyu. Nah, ketika dia menunggu itu tiba-tiba datang wahyu. Nah, wahyu itu atau agama itu kalau di Quran itu disebut sebagai kaulan sakila, ucapan yang berat. Ucapan yang berat. Jadi berat ketika menerimanya, juga berat pahala dan dosanya ketika tidak melaksanakan. Jadi jangan dipikir ketika kita menerima wahyu itu kayak ngaji seperti ini. Oh, dengerin, itu sampai Nabi itu ya mau kayak pingsan ya gitu. Itu kan menunjukkan dia pusing, mau sampai pingsan, wajahnya itu kemerahan. Dan kadang Nabi itu yang paling menyiksa Nabi itu, kalau di dalam hadis lain itu diceritakan itu ketika datang wahyu itu, ketika datang kayak suara ya, kayak suara apa kelintingan itu, kayak seperti suara lonceng itu yang benar-benar menyusahkan bagi Nabi. Bahkan kan di awal-awal itu kan dia digenggam tuh lah sama malaikat Jibril kan ya, suruh baca, dia nggak bisa baca itu ya. Lah kalau cara memberikan wahyunya aja seperti itu makanya disebut sebagai kaulang sakil. Makanya yang harus kita lihat bahwa agama itu adalah sesuatu yang berat. Berat kalau kita itu tidak melaksanakannya. Jadi akan berbeda gitu ya ketika kita menerima perintah dari atasan, dari orang tua, dari siapapun, itu ketika kita tidak melaksanakan perintah itu, ya paling hukumannya itu hanya di dunia. Tapi ketika itu perintahnya itu dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita tidak melaksanakannya, maka hukumannya itu bisa dua, bisa di dunia dan juga bisa di akhirat. Nah, sekarang ini kan banyak orang itu menggampangkan urusan agama, sehingga keberadaan agama itu ya diabaikan aja sih, nggak diinganu. Tapi orang lebih peduli gitu kan ya, apa kata orang ya. Misalnya ini sekarang ini kalau misalnya orang harusnya dihukumi menggunakan orang Islam, orang mencuri harusnya kalau menurut Islam misalnya dipotong tangan, tapi orang nggak ada, melanggar HAM kata dunia gitu kan ya, dari Komnas HAM internasional gitu kan, dari ngomongin ini melanggar HAM. Orang lebih peduli yang seperti itu dibandingkan mengikuti maunya Allah. Padahal dikatakan ini sebagai kaulan sakila, ucapan yang berat di timbangan, berat. Makanya kalau kita lihat di apa itu namanya, di hadis gitu kan ya, ucapan alhamdulillah, kemudian subhanallah, la ilaha subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, itu ucapan yang ringan tapi besar di timbangan di sisi Allah. Sesuatu yang kelihatannya kecil tapi itu di sisi Allah itu ada sesuatu yang besar. Itu yang disebut sebagai kaulang sakila. Termasuk juga ketika kita juga melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah tentunya akan berbeda dengan kita melanggar perintah manusia. Yang harus kita ingat ketika kita melanggar perintah Allah, mungkin itu perintahnya menurut kita itu kecil, tapi di sisi Allah itu sesuatu yang besar, pelanggaran yang besar. Nah, itu yang pertama terkait dengan ketika Nabi menerima wahyu. Dia menerima wahyu. Jadi ketika dia menerima wahyu itu,
yang melihat itu Umar itu, dan Umar udah tahu posisi Nabi ketika menerima wahyu. Makanya dia ditutupin kain, kemudian kelihatan wajahnya memerah, kemudian dia baru cerah. Baru dia nanya nih ke orang yang bertanya. Siapa tadi yang bertanya tentang minyak wangi? Jadi Nabi memerintahkan agar baju yang ada minyak wanginya itu dicuci 3 kali, ya, dicuci 3 kali dan tidak boleh memakai jubah, pakaian jubah. Nah kalau umroh dan dia meminta untuk melakukan umroh itu sama seperti kewajiban di dalam menunaikan ibadah haji. Jadi kewajiban umroh itu pelaksanaan itu sama, hanya bedanya itu waktu ya, waktu melaksanakan umroh. Waktu melaksanakan umroh itu dilaksanakan kapan saja. Walaupun sebagian ulama itu berpendapat bahwa umroh itu paling bagus itu dilaksanakan ya di bulan-bulan haji. Di bulan haji itu kan berarti kan di bulan Syawal ya. Syawal, Dzulhijjah, di situ paling bagus umroh itu justru dilaksanakan di situ. Tuh, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Karena perintah haji dan perintah umroh itu satu kesatuan, sehingga Ibnu Abbas sendiri juga menganggap bahwa umroh itu adalah sesuatu yang wajib ya. Wa atimul hajja wal umroh lillah, kan? Dan laksanakanlah kalian itu, melakukanlah kalian itu haji dan umroh itu karena Allah. Di situ umroh itu kan diatapkan ke al-hajj, sehingga dianggap sama itu kondisinya, sama kondisinya. Tapi kalau apa itu namanya, zahirnya Quran tuh kelihatannya sama. Zahirnya Quran tuh perintah haji dan perintah umrah itu satu kesatuan, artinya dua-duanya itu wajib. Tapi kenyataannya di hadis enggak, karena apa? Nabi itu hanya melaksanakan haji saja, kemudian baru dia umroh. Atau ada juga seperti Umar ya, Umar itu hanya melaksanakan haji saja, hanya melaksanakan haji saja. Abu Bakar juga ketika dia pergi haji, dia tidak melakukan ibadah yang lain. Dia cuma haji aja, nggak ada umrohnya. Baik sebelum atau sesudah. Nah, salah satu dilarangnya di dalam seseorang itu melakukan umroh dan haji adalah larangan untuk memakai minyak wangi. Makanya ketika orang dia ada baju, oleh Nabi itu disuruh nyuci ya bajunya. Sebenarnya kalau umpamanya zaman sekarang perintahnya paling udahlah kan pakai baju yang lain aja gitu kan ya. Tapi enggak, karena ngomong kan disesuaikan dengan zaman dulu gitu ya. Zaman dulu tuh ya orang nggak semua orang punya baju. Semua orang tuh punya baju. Makanya disuruh nyuci. Nyucinya berapa kali? 3 kali. Kalau minyak wangi diharapkan dengan 3 kali itu sudah hilang. Tapi ada minyak wangi kalau yang bagus itu udah dijemur aja nggak hilang, dicuci, sampai ke apa itu namanya nggak hilang. Kalau yang sekarang ini minyak wangi yang bagus, yang mahal, biasanya kalau orang Arab itu kan pernah itu pakai minyak wangi kena minyak anu buat nggak hilang, udah dicuci pakai mesin cuci, dijemur masih bekas. Nah itu minyak wangi. Tapi ini kan hadis kan berarti secara umum. Kalau kita melihat hadis itu berarti 3 kali, intinya minyak wangi itu harus hilang. Kalau sekali udah hilang ya nggak apa-apa. Makanya ulama berpendapat bahwa intinya itu nggak ada minyak wanginya, jangan ada bau minyak wanginya. Kalau dengan sekali hilang ya sudah hilang nggak apa-apa. Kalau masih sekali belum hilang, ya 3 kali secara umum kan kalau pakai minyak wangi hilang. Tapi kalau dia 3 kali belum hilang ya tetap harusnya. Makanya benar Imam Malik ya, Imam Malik itu ketika melihat hadis bahwa dia menganggap anjing itu nggak najis suruh 7 kali, ya kata Imam Malik, kalau ulama lain kan berpendapat bahwa makanya oleh Nabi itu disuruh 7 kali, karena itu makanya itu berarti najis. Kata Imam Malik enggak, 7 kali itu bukan menunjukkan bahwa itu najis. 7 kali ya kan ngikut aja, Nabi nyuruh 7 kali, 7 kali. Artinya kan
Jilatan kucing sama jilatan anjing kan sama aja. ya sebenarnya kan sama aja sih, nggak mau juga kita makannya. Hanya mungkin kalau kita lihat kalau sekarang cerita tentang kuman, kumannya akan berbeda. Makanya anjing suruh dicuci 7 kali. Apa sih? Babu bab atib minyak wangi indah di sisi ihram. Wa dan mak yang yalbasu memakai ida apabila aroda bermaksud an untuk yuhrim ihram atau memakai baju ihram. Wa dan yatarojal menyisir wa dan yadahin memakai minyak rambut. Wa dan kola berbicara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya sumu mencium minyak wangi al-muhrimu orang yang ihram roihanu baunya atau anginnya. Wa dan yang guru melihat dia di mirati apa itu? Yang kebayang itu apa itu? Kalau kita lihat muka kita itu apa ya? Kaca. Ya cermin ya, cermin. Wa dan yatadawa berobat dia dengan mak yang yakulu makan zait minyak zait wa dan asamin minyak samin. Wa dan kola berbicara atau yatakhotamu memakai cincin. Wa dan yalbasu ya, yalbasu. Memakai dia alhimian. Ikat pinggang. Babnya itu bab memakai minyak wangi ketika ihram dan yang pakaian yang dia pakai apabila mau ihram dan menyisir dan memakai minyak wangi, minyak rambut ya. Nah, Ibnu Abbas itu berpendapat boleh orang itu mencium minyak wangi. Mencium minyak wangi itu boleh. Jadi yang nggak boleh itu, nah ini di sana ulama itu ngomong yang nggak boleh itu pakaiannya itu dikasih minyak wangi. Tapi kalau dia mencium minyak wangi, boleh. Yang jadi masalah kan minyak wangi mana yang dicium gitu. Minyak wangi mana. Jadi yang harus dipahami adalah ketika yang dimaksud dengan minyak wangi itu ya minyak wangi yang secara umum itu disebut sebagai minyak wangi. Jadi kayak sabun sekarang kan wangi gitu ya. Apakah ketika orang itu mandi dengan menggunakan sabun wangi itu dia sebut sebagai minyak wangi? Ya enggak. Yang dilarang itu ya pokoknya dohirnya aja dilarang menggunakan minyak wangi.
Tapi kalau dia pakai sabun atau dia cuci tangan dengan sesuatu yang wangi, ya dia bukan minyak wangi. Karena yang dilarang kan menggunakan minyak wangi. Nah, itu menurut ulama seperti itu. Makanya Ibnu Abbas itu mengatakan ketika seseorang itu mencium minyak wangi, itu dia tidak membatalkan apa dia berarti tidak melanggar aturan di dalam ihram. Sama lah ketika orang itu memakai minyak rambut, yang minyak rambut sekarang kan wangi gitu kan ya. Ketika kita memakai minyak rambut itu kan ini ya jadi wangi kan, tangannya juga ikut ya. Nah, atau kita misalnya nih habis salaman gitu. Kita pakai baju ihram salaman kepada orang yang nggak ihram, tapi kan kadang orang itu pakai minyak wangi juga kan. Nah, apakah itu jadi membatalkan ya? Dilarang itu adalah larangannya itu untuk kita pakai enggak? Kita pakai. Walaupun ada yang berpendapat bang, ya pokoknya nggak bisa kalau ada minyak wangi yang bau-bau wanginya nggak bisa. Tapi kalau kita lihat ya secara umum ulama itu mengatakan seperti itu. Ulama itu mengatakan seperti itu. Karena apa? Kembali ke tadi, sebenarnya agama itu jangan membuat aturan itu yang memang ujungnya itu akan memberatkan, untuk memberatkan orang gitu kan. Kalau sekarang kan orang kan senangnya bikin aturan yang sangat ketat ya. Tapi ada beberapa hal yang memang dia tidak prinsip ya nggak masalah ya, nggak masalah. Seperti kayak mabit di Mina aja, mabit di Mina. Mabit di Mina zaman dulu, zaman sekarang agak berbeda gitu. Kalau zaman sekarang kan dengan jumlah jamaah haji yang luar biasa banyak, ada beberapa orang mungkin dia tidak bisa mabit di Mina. Tapi ulama mengatakan yang penting dia walaupun di sekitar Mina, tapi kalau masih nyambung itu masuk Mina, masih ya, dihitung sebagai diperbolehkan, diperbolehkan. Daripada dia harus memaksakan diri berada di Mina, tapi kemudian dia harus tidur di jalan-jalan, itu juga ujungnya kalau di jalan-jalan mengganggu orang juga. Ya contoh yang seperti itu. Nah, bagi sebagian orang yang keras gitu loh, nggak bisa pokoknya aturannya pokoknya maju di Mina. Ya aturan dulu kan apa itu namanya? Zaman dulu kan orang masih sedikit ya. Kalau sekarang kan udah banyak, udah banyak. Termasuk sekarang kalau melempar jumroh itu aturannya kan setelah duhur kan ya, setelah duhur, setelah duhur, setelah duhur malam boleh nggak? Pagi boleh nggak? Masalahnya kan Nabi itu kan melemparnya itu kan setelah zuhur masalahnya. Ada orang yang ingin mati sunnah. Nah kalau sekarang 5 juta orang semua setelah zuhur, kayak mana coba? Tempatnya cuma 3. Saya malam pertama. Hah? Saya pertama malam. Iya, nggak apa-apa kalau. Jadi kalau kata ulama nggak apa-apa malam, malam juga nggak apa-apa, pagi juga nggak apa-apa. Nah itu ulama juga berbeda pendapat. Apakah kalau malam itu dia termasuk apa itu melempar itu termasuk kodok gitu loh. Kodok itu artinya kayak orang sholat tapi ini saya sholat duhur ketiduran waktu duhur bangun asar gitu kan ya. Itu disebut sebagai kodok. Atau ada itu kan menunaikan ya, menunaikan. Nah itu berbeda pendapat ulama. Tapi itu contoh bahwa dalam agama itu eh, kalau kita lihat seperti Umar kemudian Nabi itu dia banyak memberikan keringanan-keringanan supaya orang itu dia tidak terlampau berat, apalagi bukan hal-hal yang prinsip, bukan hal-hal yang prinsip. Jadi tadi itu terkait dengan penggunaan minyak wangi. Intinya yang bersangkutan dia tidak memakai minyak wangi. Kalaupun dia itu ada bau wangi, tapi bukan karena dia memakai minyak wangi, terlepas dia dari jabat tangan atau dia di tempat yang di dalamnya itu pakai minyak wangi terus masih membekas ke dia, yang penting dianya tidak pakai minyak wangi itu nggak masalah gitu kalau menurut Ibnu Abbas. Kemudian juga dia kalau dia memakai cermin boleh gitu ya, boleh ya. Walaupun Ibnu Abbas tuh sebenarnya di hadis sendiri ini kan
kata-kata seperti ini kan disebutnya itu kan asar ya. Asar itu adalah perkataan sahabat ya, yang tentunya dia mengatakan sesuatu mungkin berdasarkan kesimpulan dia, terlepas mungkin tidak ada hadisnya atau apa, tapi bisa menjadi acuan bahwa orang menggunakan minyak ya, menggunakan apa itu cermin, bercermin itu tidak apa-apa. Kemudian juga dia menggunakan berobat ya dengan menggunakan minyak zait atau minyak sangin itu nggak apa-apa. Maksudnya ini ketika dia ini ya minyak itu mungkin yang dimaksud di sini minyak itu menurut ulama itu pakai untuk minyak rambut. Kalau orang dulu kan udah di Arab itu kan orang biasa kan kalau pakai minyak rambut itu kan pakai minyak zaitun bukan pakai ini. Makanya kalau orang Arab tuh rambutnya banyak yang dia hitam-hitam tuh itu malah kalau anak itu biasa oleh mereka itu dikasih minyak zaitun, pijat pakai minyak zaitun. Termasuk rambut juga mereka nggak pakai minyak rambut tuh nggak pakai apa itu namanya kalau kayak sekarang gitu tuh pomade gitu pakainya tuh ya itu pakai minyak zaitun. Cuman kayaknya lebih mahal minyak zaitun dibanding. Nah itu nggak apa-apa. Ya tadi kembali ke apa yang seperti diucapkan tadi bahwa minyak itu bukan wangi, minyak wangi kecuali yang dipakai minyak wangi. Kemudian atau juga menyatakan bahwa memakai apa itu ikat pinggang nggak apa-apa gitu. Karena yang diatur kan di dalam agama itu kan yang nggak boleh itu kan pakaian kan ya. Yang nggak boleh itu kan pakaian. Jadi udah yang pakaiannya ini udah ditetapkan di Imran kan di apa itu namanya? Ditetapkan nanti kan akan ketemu hadisnya. Yang nggak boleh ini pakaiannya nggak boleh dipakai. Berarti kan di luar itu boleh gitu kan. Seperti ikat pinggang boleh. Nggak apa-apa boleh menggunakan ikat pinggang. Wa dan tofa tawab Ibnu Umar radhiyallahu an, semoga radhiyallahu darinya, wa dan gua dia muhrimun yang ihram wa dan kot sungguh hazama memakai mengikat ya, hazama itu maksudnya mengikat makanya apa itu namanya? Maksudnya pakai ikat pinggang itu diikat. Ala kepada batni perut hiknya bi dengan saubi kain. Wa dan lam tidak taro melihat Aisyah tu Aisyah radhiyallahu anha semoga mereka dari Allah dengannya bi dengan tuban celana dalam baksan masalah li bagi aladina yang yarhaluna mengendarai atau memakai dia haudaja pelanahnya. Jadi Abdullah ibnu Umar dia memakai apa tuh menggunakan ikat pinggang dari kain. Dari kain itu maksudnya untuk menyimpan barang-barang dia, untuk menyimpan barang-barang dia. Jadi nggak masalah gitu kalau menggunakan ikat pinggang. Terlepas ikat pinggangnya apa gitu nggak masalah. Kan ada ikat pinggang kan yang ini kan ya, yang apa itu namanya dari plastik atau apa. Tapi intinya kan nanti kembali apa sih yang tidak boleh di dalam ihram. Yang nggak boleh itu kan dia memakai wangian. Wangi ya, minyak wangi, kemudian baju, kemeja, itu kan ya, kemudian celana pendek, celana itu yang nggak boleh kan. Nah kalau menurut Aisyah diperbolehkan menggunakan celana dalam bagi orang yang dia memakai dia naik kendaraan takutnya kena maluannya di pelana kudanya gitu. Tapi ulama mengatakan bahwa yang tetap yang seperti ini nggak boleh sebenarnya memakai celana dalam itu tidak boleh karena itu hampir sama dengan larangan memakai baju dia kan harusnya cuma kain aja harus. Jadi suruh memakai itu hanya boleh kain aja.
bukan sesuatu yang memang yang dikhususkan itu dipakai rutin. Makanya walaupun Aisyah mengatakan seperti itu, ini bahasa apa itu namanya, bahasa pengecualian. Kecuali kalau ada orang yang memang dia ada bermasalah. Kalau dia bermasalah, yang mau nggak mau dia itu harus memakai celana dalam gitu ya, nggak apa-apa yang seperti itu. Misalnya nih contoh orang ada penyakit itu, misalnya penyakit misalnya kayak hernia gitu, hernia kan, nah, dia pakai gitu loh. Kalau dia pakai, apakah dia itu berarti dia harus membayar fidyah atau tidak? Nah, kalau kata ulama, kalau dia memakai karena memang dia ada alasan tertentu ya enggak. Karena ada alasan tertentu dia nggak perlu membayar fidyah, walaupun ada yang mengatakan dia harus membayar fidyah atau dia puasa 3 hari, puasa 3 hari atau membayar fidyah atau dia membayar kurban, dia nyembelih kambing. Tapi yang seperti itu kalau menurut ulama itu adalah orang yang dia itu sebenarnya tidak ada masalah terus tiba-tiba dia memakai celana dalam. Jadi di sini ucapan Aisyah yang seperti ini oleh ulama itu dianggap ya nggak benar gitu loh, dianggap nggak benar, yang harusnya nggak boleh. Hadasa telah mendengarkan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf. Hadasa telah mendengarkan kepada kami Sufyan dari Mansur dari Sa'id ibnu Jubair. Kola berbicara dia karena ternyata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yadahinnu memakai minyak rambut dengan minyak zaitun. Pak, maka zakartu menyebutkan aku padanya kepada Ibrahim. Kola berbicara dia, ma apa tasna melakukan engkau dengan kauli ucapan hiknya. Hadasa telah mendengarkan kepadaku al aswadu aswad dari Aisyah radhiyallahu anha. Kolat berbicara dia, ka'ani seakan-akan aku angduru melihat aku ila kepada baitiyah wabisin. Wabisin toyib. wabisin. Keputih-putihan ya, yang berkilauan, wabisi itu yang berkilauan, tibi yang indah. Di dalam mafariki belahan, maksudnya belahan rambut ya. Rasul Allah salam dan huwa dia muhrimun yang memakai baju ihram. Jadi Ibnu Umar dia memakai minyak rambut dia pakai minyak zaitun. Nah, ada orang bertanya, kok kamu berbuat seperti itu? Akhirnya dikatakan kepada Ibrahim. Akhirnya dia nanya nih, apa yang kamu lakukan dengan itu? Ya, kata Aswad, Aisyah, dari Aisyah katanya Aisyah itu melihat mengkilatnya gitu ya, mengkilatnya belahan rambut Rasulullah. Jadi kan mengkilat itu ya karena dia memakai minyak. Jadi memakai minyak rambut itu diperbolehkan. Minyak rambut. Ya terserah mau minyak rambutnya apa. Apakah itu termasuk larangan menggunakan wangian? Ya enggak. Wangian itu lebih banyak larangannya itu ke pakaian dan badan. Makanya boleh memakai minyak rambut. Walaupun minyak rambutnya itu apa itu ada baunya lah, ada baunya. Hadasa telah menganak kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, Akbar telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdurrahman ibnu Qasim
an dari abi bapaknya, an dari Aisyah ta Aisyah radhiyallahu anha, zauji istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat berbicara dia, kuntu ternyata aku utayibu memberi minyak wangi atau utayibu memberi minyak wangi aku Rasulullah kepada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam li untuk ihramnya hina ketika yuharimu berihram dia wa dan lihiyah ya Bihiliyah. li pada hilati hilah apa itu jenggot hiknya qabla sebelum an bahwa yatufa tawaf dia di al-baiti Ka'bah. Nah, ulama itu mengatakan bahwa kalau kita lihat ini seakan-akan Nabi itu memakai minyak wangi saat dia dipakaikan minyak wangi oleh Aisyah saat dia itu mau ihram. Dipakaikan minyak wangi saat dia mau ihram. Tapi sebenarnya kalau makna ulama katakan bahwa makna Uthayyib itu bukan hanya dia memberi minyak wangi, tapi Thayyib itu kan bisa jadikan sesuatu yang baik itu ya. Artinya dandanin. Jadi Aisyah itu dandanin Nabi, bukan dia memberikan minyak wangi. Walaupun nanti kalau kita baca di semua terjemahan Indonesia Sahih Bukhari itu akan menerjemahkan itu Aisyah itu memberi minyak wangi. Padahal sebenarnya artinya itu bukan yang pas itu bukan memberi minyak wangi, karena kalau terjemahan dohirnya itu memberi minyak wangi, seakan-akan kok Nabi mau pakai baju ihram kok malah dia diberi minyak wangi, itu kan sesuatu yang haram, sesuatu yang haram. Tapi yang dimaksud di situ itu adalah dandan, mendandani. Nah kalau jadi dari hadis ini tuh kelihatan tuh gimana juga hubungan antara Nabi dengan istri-istrinya gitu ya. Saking eratnya pakai baju didandani, disisirin gitu ya. Nah, Mas Yusuf pernah disisirin nggak sama istri? Adit pernah disisirin sama istri? Hah? Oh ya bagus. Dipakein baju dia. Jadi tetap larangan tidak boleh memakai minyak wangi itu tetap ya, walaupun jangan menggunakan hadis ini, karena hadis ini tuh sebenarnya kalau di Indonesia itu ya salah terjemah sebenarnya. Man yang ahalla, babnya ya, babun bab man yang ahalla, memulai dia mulbad ya, mulbad dia apa itu yang rambutnya itu di apa ya, kayak disatuin itu, disatuin tuh bukan dikunci tapi kayak dikasih sesuatu ya jadi nyatu. Apa itu? Nyanggul. Bukan gitu, kayak dikasih minyak benda tapi dia akhirnya rambut itu enggak Bando. Enggak pakai minyak rambut. Tapi jadi ininya ya. Jadi keras gitu loh. Kayak komet itu apa itu namanya? Apa itu? Ya udah gitulah maksudnya lah. Keras. Apa sih kalau tahu? Diapain kalau dikerasin? Ada saat dalam kepada kami Akbaru telah berpanak kepada kami Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Sihab dari Salim dari abi bapaknya radhiyallahu anhu. Kala berbicara dia sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah SAW yuhillu memulai ihram atau haji dia mulbat dengan rambutnya itu direkatkan itu direkatkan. Maksudnya itu mulbat itu direkatkan itu supaya jangan sampai kan kalau orang dulu itu kan
kadang rambut itu dikasih kayak apa itu namanya? Apa itu hina gitu loh. Hina atau apa supaya itu tuh nggak netes, nggak turun ke pakaian. Kan kadang kalau hina itu kan ada kayak wangi-wanginya atau apa gitu kan ya. Makanya dia direkatkan itu supaya nggak, yang ditakutkan dia nanti turun ke pakaiannya, pakaian ihramnya. Karena yang nggak, kan nggak boleh itu pakai minyak wangi. Pakaian itu kena minyak wangi kan nggak boleh. Bab ihlal, memulai haji atau ihram indah di sisi masjid Dzul Hulaifah. Hadasa telah berkenan kepada kami Ali bin Abdillah, hadasa telah berkenan kepada kami Sufyan, hadasa telah berkenan kepada kami Musa ibnu Uqbah, sami itu mendengar aku Salim ibnu Abdillah, qala berbicara dia, sami itu mendengar aku Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa dan hadasa telah berkenan dia anak kepada kami, hadasa telah berkenan kepada kami Abdullah ibnu Maslamah, an dari Malik, an dari Musa ibnu Uqbah, an dari Salim ibnu Abdillah, an nasunya. Sami'a mendengar dia abapahunya, yakulu berbicara dia, ma apa? Oh, ma tidak ya, maknya tidak ada ilah. Ma tidak, ahalla memulai ihram atau haji Rasulullah SAW ilah kecuali min dari indisisi al-masjidi masjid, yakni maksudnya masjid Dzul Hulaifah, masjid di Dzul Hulaifah. Jadi kalau menurut hadis ini Nabi itu dia mau memulai memakai baju ihram itu di masjid Dzul Hulaifah. Setelah dia itu berdiam di situ ya, Nabi diam. Tapi dia sebenarnya Nabi itu diamnya itu sebelum Dzul Hulaifah sih. Kalau walaupun dikatakan Dzul Hulaifah, tapi kalau menurut ulama dia tuh diamnya itu nggak di Dzul Hulaifah. Kemudian dia datang ke masjid itu, kemudian dia baru memakai baju ihram. Kemudian dia mandi terus pakai baju ihram, naik ke kendaraannya, baru dia talbiyah, baru dia berangkat ke Mekah. Bab yang tidak yalbisu memakai al-muhrim, orang yang ihram, min dari asyabi pakaian. Jadi ini pakaian-pakaian yang tidak boleh dipakai orang yang haji atau ihram saat menunaikan ibadah haji atau ihram. Tapi di luar waktu menunaikan ibadah ihram itu boleh. Ada saat telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf. Ahbar telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anasunya rojulan laki-laki, qala berbicara dia. Ya wahai Rasulullah, Rasul Allah ya Allah, ma apa yalbisu memakai al-muhrim, orang yang ihram min dari asyabi pakaian. Qala berbicara Rasul Allah ya Allah SAW, la tidak yalbisu memakai dia al-kumus, kemeja, wa dan la tidak amaim sorban, wa dan la tidak sarawilati celana pendek, atau termasuk celana itu kan ya tadi celana dalam juga, celana juga masuk di sini juga. Makanya yang kata Aisyah tidak boleh memakai itu ya hanya kekhususan aja. Wa dan la tidak baronis, pakaian yang nutupin kepala, baju yang nutupin kepala. Wa dan la tidak kifaf, sepatu. Illa kecuali ahadun seseorang, la tidak yajidu menemukan dia nak lain dua sendal. Pak maka li agar yalbas memakai dia
kufain 2 sepatu, dan agar yaktok memotong dia huma pada dia berdua, asfala paling bawah, haknya min dari al-ka'bain 2 mata kaki, dan jangan talbisu memakai dia min dari siabi pakaian sayian sesuatu masa mengenai huknya yakfaron minyak yakfaron dan atau warsun minyak wars. Jadi ini adalah pakaian-pakaian. Pertanyaannya kan kalau kita lihat yang ditanyakan ke Nabi itu apa? Pakaian apa yang dipakai oleh orang ihram? Tapi saking baiknya Nabi, jadi jawaban Nabi itu bukan pakaian apa yang dipakai. Jadi jawabannya beda dengan pertanyaan. Pertanyaannya pakaian apa yang dipakai kan? Harusnya kan ini pakai ini, baju ini gitu kan ya. Oleh Nabi yang kamu nggak boleh ini. Artinya apa? Selain itu boleh. Selain itu boleh. Jadi yang nggak boleh kemeja. Kemeja. Kemudian sorban nggak boleh sorban. Kemudian celana nggak boleh. Kalau kita lihat di sini ya, sorban, celana nggak boleh. Atau baju kain yang ada kerudung kepala nggak boleh. Nah, makanya seperti Imam Ahmad ya. Imam Ahmad kalau tidak salah itu menyatakan bahwa gimana hukumnya kalau sekarang kan aturannya nggak boleh yang dijahit itu kan ya. Itu sebenarnya kalau di hadisnya tidak mengatakan seperti itu. Makanya Imam Ahmad atau Imam Ahmad atau Abu Hanifah ya kan saya lupa. Dia membolehkan gitu loh, membolehkan pakai sesuatu yang dijahit yang penting di luar ini gitu. Kan yang nggak boleh kan 5 ini kan di luar ini kan boleh gitu ya. Jadi kalau kita pakai kain ya kain kan kalau sekarang kan ketentuannya kan kain baju ihram yang putih itu kan ya nggak boleh dijahit kan ya. Itu tapi sebenarnya kan nggak ada ketentuannya itu harus seperti itu. Nggak boleh dijahit itu nggak ada di dalam agama, di dalam hadis itu nggak ada. Makanya ulama mengatakan, yo Nabi itu kan ngelarangnya cuma 5, selain itu kan berarti boleh. Coba berarti. Nah. Apanya? Kalau coba kan masuk ini yang dia nutupin itu enggak. Kan tetap masuknya kan masuk ke meja juga. Dia masuk kategori kemeja, komis itu. Komis ya. Masuk ke kategori komis. Makanya ya kain gitu kan benar kain, tapi yang kalau ulama udah sepakat sih pakai yang itu kan berarti kalau kain jubah nggak boleh. Tapi masalahnya apakah kain itu tidak boleh dijahit itu kan ya? Boleh sebenarnya kan? Apanya? Boleh. Iya sebenarnya kalau kita lihat di sini boleh kalau di hadis. Makanya contohnya seperti untuk perempuan kan? Ya makanya untuk laki kan boleh juga kan bukan untuk perempuan. Iya kalau perempuan kan boleh kan? Iya. Padahal kan aturannya sama. Harusnya sama. Aturannya sama. Makanya menurut Imam Ahmad tuh boleh. Jahit itu nggak masalah sebenarnya. Tapi yang ulama lain berpendapat itu nggak boleh. Yang seperti itu. Kemudian memakai sepatu ya. Sepatu dulu itu sama sepatu sekarang itu beda. Kalau sepatu dulu itu kan ya dia yang nutupin sampai mata kaki ke atas. Makanya di sini di hadis ini dikatakan kalau nggak ada sendal, dia boleh pakai sepatu tapi harus dipotong, harus dipotong. Tapi kalau sekarang sepatu kan di bawah mata kaki kan? Nah, apakah berarti boleh? Nah kalau kita lihat hadis ini, kalau menurut ulama itu bahwa ini hadis ini adalah hadis dari Ibnu Umar. Masalahnya itu adalah hadis ini itu Nabi Ibnu Umar itu mendengar hadis itu ketika Nabi itu mau berangkat haji. Tapi ketika haji di Arafah itu Nabi itu juga menyampaikan kepada kepada jamaah haji
tentang aturan ini juga. Hanya di situ dia kalau memang tidak ada sendal boleh pakai sepatu, tapi sepatunya itu nggak usah dipotong gitu. Karena bayangin aja kalau sepatu udah dipotong kan nggak bisa dipakai lagi, bukan sepatu namanya. Nah, kebayang nggak kalau kita punya sepatu terus sepatunya dipotong hanya untuk haji dan itu bertentangan dengan Islam juga. Dan kalau dia nggak punya kain itu oleh Nabi juga diperbolehkan dia memakai celana pendek, celana diperbolehkan kalau dia nggak punya. Kalau dia di situ, hanya memang kalau di zaman sekarang kan nggak ada lah. Tapi ingat bahwa Nabi itu ketika berbicara di zaman itu tuh berbicara kepada orang yang memang adanya itu kainnya cuma itu gitu loh. Adanya itu baju itu cuma itu aja. Jadi kalau orang misalnya dia cuma punya kain itu yang cuma punya apa itu namanya tadi punya celana aja, punya celana, nggak punya kain yang lain ya nggak apa-apa sebenarnya. Itulah keringanan-keringanan yang diberikan oleh Nabi. Tapi kalau sekarang udah ditetapkan oleh ulama ini ya iya karena memang zamannya sekarang itu sudah lain, berarti kan sudah ngomongnya umum. Tapi ketika seseorang itu memang apa itu namanya memang tidak punya ya nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya orang itu tidak punya alasan dia tidak pergi haji itu karena nggak punya. Kan yang diutamakan itu kan ketika berangkat itu kan manis tato sabila itu kan kalau kita kan ngitung harus mampu harus apa. Kalau zaman dulu kan yang penting kamu bisa sampai ke Ka'bah, kamu yang penting kamu udah punya, yang penting kamu bisa sampai ke Ka'bah, bukti bahwa kamu itu taat kepada Allah, ibadah gitu kan ya. Masalah pakaian kamu gak usah pikirin gitu kan. Nah itu bukan termasuk rukun haji kan, rukun haji. Bahkan kalau seseorang itu dia tidak apa itu namanya, ulama mengatakan ketika seseorang itu dia tidak memakai baju ihram ya, tidak memakai baju ihram, apakah dia itu kena apa dia? Dam. Bukan dam, tapi dia jatuhnya itu fidyah kalau menurut ulama, bukan dam ya, bukan dam. Iya, kenanya itu kena fidyah. Karena ya tadi coba orang gara-gara dia misalnya pakai celana terus celana dalam gitu loh. Terus dia mau kena dam ya kalau menurut ulama enggak, dia cukup kena fidyah aja. Tapi itu juga nanti kalau mamanya dia itu memakai itu juga karena alasan memang ada sesuatu menyebabkan dia mau nggak mau pakai itu ya kalau menurut ulama dia tidak kena fidyah. Terkena fidyah itu adalah sebenarnya kalau ketika orang itu dia mampu terus dia sengaja pakai karena ingin lebih enak gitu. Tapi kalau mau nggak mau harus pakai dia nggak kena. Tapi ada juga ulama ya udahlah kalau memang kita mampu ya lebih baik bayar fidyah aja lah gitu loh. Tapi kan kita cerita kalau agama itu kan cerita kepada ada beberapa orang mungkin bagi kita mungkin bayar fidyah nggak apa-apa nggak masalah gitu loh. Tapi ada orang-orang yang mungkin bagi dia bayar fidyah itu sesuatu yang berat sehingga dengan adanya hukum yang seperti itu yang akhirnya membolehkan kemudian tidak bayar dam itu akan mendorong orang itu bisa pergi haji bagi orang-orang yang mungkin alasannya itu karena dia tidak memiliki harta atau kekurangan harta. Jadi memang satu hal yang harus kita ingat ya di dalam beragama itu ingat aja yang tadi pendekatan Nabi ya, pendekatan Nabi dengan pendekatan Umar. Umar itu adalah manusia yang paling keras ya, paling keras. Tapi dengan orang Islam itu adilatin alal mu'minin. Dia kalau dengan orang Islam itu lemah lembut. Saking lemah lembutnya itu ketika ada itu orang itu sama Utsman itu mengadu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Umar tahu Sa'ad bin Abi Waqqas itu nggak mungkin nggak benar gitu loh. Ada orang ngeluh tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Alasannya kalau sholat kelamaan, kalau anu gitu. Waktu dia jadi gubernur. Sama Umar itu langsung diberhentiin Sa'ad bin Abi Waqqas. Diganti. Tapi sebelum dia ganti itu dia ngomong sama saya itu tahu, saya bukan tidak percaya sama kamu, cuman jangan sampai
orang-orang itu punya alasan nanti di hari kiamat itu ketika mereka itu tidak melaksanakan agama itu karena alasannya pemimpinnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Biarin aja. Makanya langsung diganti. Jadi prinsip Umar sama seperti prinsipnya Utsman. Mau minta 100 kali ganti, saya ganti. Jadi supaya mereka itu tidak punya alasan lagi. Jadi alasan kamu apa? Oh, kamu nggak taat aturan Islam karena pemimpinnya keras atau apa? Ya udah, ini pemimpinnya ganti semuanya kamu. Masih nggak taat, kamu nggak punya alasan lagi. Ya, pendekatan itu yang sebenarnya harusnya dipakai ya oleh ulama ya ketika mereka itu berinteraksi dengan sesama orang Islam ya, lembut gitu loh, lembut. Jadi kita juga harus lihat orang itu sesuai dengan kemampuannya ya, kemampuannya, kemampuannya. Jadi kalau orang memang sholat tuh masih belang-belang ya masih untung dia sholat itu. Jangan orang misalnya cuma sehari sholat 1 kali terus kita udah daripada sholat sehari 1 kali ini nggak usah sholat. Kan lihat-lihat level lah gitu. Lihat level. Jam 10. Ada pertanyaan? Yuk, kalau tidak ada yuk kita semua doa. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana uzi'na anaskura nikmati allati an'amta alaina wa ala walidaina wa na'mal amalan sholihan tardo wa akhirna bi rahmatika fi barikas sholihin. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana inna na'udzubika min syarri nafsi was-syaitani was-sirki wal kufri wan nifaq wa sul ahlaki ahli wal mal. Rabbana inna na'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Rabbana inna nas'aluka khairu hadhil yawm wa khairu ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadhil syarri ma ba'da. Rabbana inna nas'aluka khairu qada' fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min syarri qada' fid dunya wal akhirah. Rabbana inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika min narika wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.